Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sedikit Bapak Ibu kepala sekolah yang sekarang sedang menjabat, tidak sedikit ya, saya sampaikan tidak sedikit kepala sekolah yang sekarang sedang menjabat ketika ada kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, wacana atau isu untuk mengganti ribuan kepala sekolah ya, mengganti kepala sekolah yang lama dengan kepala sekolah yang baru. Ini menjadikan arena percaturan kepala sekolah menjadi rame begitu Bapak Ibu. Malahan ada yang terang-terangan siap untuk diganti ya. Jadi tidak keberatan apabila memang ada penggantinya. Malahan bersyukur kalau ada pengganti. Luar biasa ini di lapangan Bapak Ibu. Jadi ada kepala sekolah yang memang ketika ada kebijakan ini bergulir, kepala sekolah yang lama akan diganti oleh guru-guru dari penggerak. Ini bersyukur ya, bersyukur ada pengganti. Sudah lama ingin berhenti menjadi kepala sekolah begitu. Aduh, bagaimana ini, fenomena apa ini yang terjadi Bapak Ibu. Tetapi ya paling tidak Bapak Ibu, kali ini kita juga akan memberikan penguatan barangkali ya, memberikan penegasan kembali bagaimana nasib kepala sekolah yang bukan dari guru penggerak. Kita tahu bahwa guru penggerak ini kan baru munculnya ya, mungkin 2 tahun ke belakang, dan belum banyak memang guru-guru penggerak di kita. Tetapi wacana untuk mengganti guru penggerak ini, mengganti kepala sekolah oleh guru penggerak ini sudah lama ya bergulir. Dan tentu teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan istilah guru penggerak, kemudian wacana pergantian ribuan kepala sekolah untuk diganti, itu juga sudah lama mendengar. Tetapi bagaimana dulu kepala sekolah yang seperti apa begitu ya Bapak Ibu. Kan tidak serta-merta ya, tidak serta-merta diganti begitu, tidak juga ya. Tetap harus ada regulasi, mekanisme, aturan-aturan yang perlu kita gunakan. Jika memang misalnya terjadi formasi kekosongan kepala sekolah di satu daerah, maka ada kewenangan memang pemerintah daerah mengangkat, tetapi nanti dilihat dulu ya, apakah guru penggeraknya masih ada atau tidak, misalnya alumninya, atau mungkin kepala sekolah yang memiliki sertifikat untuk persyaratan menjadi kepala sekolah itu masih ada atau tidak begitu. Nah, nanti kita lihat. Oke Bapak Ibu, izin saya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu regulasinya terkait tadi dengan bagaimana nasib kepala sekolah yang bukan dari guru penggerak. Bapak Ibu, dengan keluarnya Permendikbud ya nomor 40 tahun 2021, memang di sana mengisyaratkan ada beberapa hal yang terkait dengan ketika seseorang untuk diangkat menjadi kepala sekolah, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Nah, ini ditegaskan kembali atau dibuatkan kembali ya, lebih konkret dipertegas oleh surat edaran dari Direktur Dirjen GTK ini ya, dari Direktur Jenderal Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Nah, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK ini Bapak Ibu mengeluarkan surat. Ini penegasan dari Permendikbud 40 tahun 2021. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini menjadi masukan juga, menjadi bahan kita juga kepada teman-teman yang sekarang sedang menjabat. Bagaimana nasibnya nanti ke depan ya. Karena memang pengangkatannya misalnya bukan dari guru penggerak. Oke, nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Suratnya nanti kita coba. Baik Bapak Ibu, kita lihat surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yang memang sudah lama ini sebenarnya, tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah Bapak Ibu. Ini panjang sekali suratnya Bapak Ibu. Ini ditujukan kepada kepala badan kepegawaian daerah, provinsi, kabupaten atau kota, serta ditujukan juga kepada kepala dinas ya, provinsi dan kabupaten kota. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, saya izin sedikit membacakan ya Bapak Ibu kaitannya dengan edaran ini Bapak Ibu. Ini adalah penegasan dari Permendikbud 40 ya tahun 2021. Nah, di Permendikbud Ristek dimaksud merupakan pengganti Permendikbud nomor 6 tahun 2018 ya sebelumnya. Yang
Permendikbud 40 tahun 2021 adalah pengganti Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Oke. Berkaitan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Sini terdapat perubahan persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah, ya. Terkait dengan yang pertama sertifikat guru penggerak, yang kemudian yang B-nya golongan paling rendah 3B bagi guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk golongan ini 3B kalau bagi PNS, dan jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama. Ini ahli pertama bagi guru yang berstatus sebagai P3K. Guru pertama, ahli pertama itu apa? Mungkin 3A ya. Ini bisa juga ya dari jabatan P3K untuk diangkat jadi kepala sekolah. Kemudian yang B-nya bersertifikat guru penggerak. Oke, kemudian Bapak Ibu, kita lanjut pemerintah daerah yang pemerintah daerah atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Oke, ini sebelumnya ada lagi yang nomor 2-nya. Pemerintah daerah yang memiliki guru bersertifikat pendidik dan pelatihan calon kepala sekolah dan bersertifikat guru penggerak dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah berdasarkan hasil evaluasi dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sesuai kewenangannya. Pemerintah daerah yang memiliki guru bersertifikat pendidikan dan pelatihan atau kepala sekolah, pemerintah daerah yang memiliki guru bersertifikat diklat calon kepala sekolah dan sertifikat guru penggerak dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah. Itu pertama. Ya. Kemudian yang nomor 3-nya, pemerintah daerah atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat apabila tidak memiliki guru bersertifikat pendidik dan pelatihan atau pelatihan calon kepala sekolah dan bersertifikat guru penggerak, maka pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi antar pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kemudian yang B-nya, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat melakukan koordinasi antar penyelenggara satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dan seterusnya ya Bapak Ibu, ini suratnya panjang sekali. Itu Bapak Ibu. Dan ini adalah resume dari terkait dengan tadi penugasan kepala sekolah. Jadi ada 2 kelompok sebetulnya. Ada yang memang bersertifikat guru penggerak dan bersertifikat calon kepala sekolah, sertifikat diklat calon kepala sekolah, dan ada yang tidak memiliki, ada yang tidak memiliki kedua-duanya. Itu Bapak Ibu. Ini inti dari surat edaran ini, begitu Bapak Ibu. Langsung saja biar Bapak Ibu enggak puyeng ya, enggak biar mencernanya lebih enak. Nanti saya simpulkan sajalah ya, simpulkan dari edaran ini. Apa kesimpulan dari edaran ini yang menyangkut tadi penugasan guru sebagai kepala sekolah, begitu Bapak Ibu. Sebab ini menyangkut nasib Bapak Ibu ke depan sebagai kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, ini kesimpulannya ya. Nah, kesimpulan dari edaran Dirjen GTK ini, kalau kita simpulkan nih, yang pertama adalah teman-teman guru yang usianya lebih dari 50 tahun tidak bisa ikut seleksi calon guru penggerak. Ya, gitu. Jadi kandas ya mereka, teman-teman, kalaupun dia memaksakan ikut daftar, tetap ditolak. Ya, dan tidak akan lulus karena memang salah satu syaratnya usia ini lebih dari 50 tahun. Jujur, admin tuh gak setuju sebenarnya ya kalau dibatasi. Ya mungkin ada argumen atau ada alasan-alasan tertentu mengapa mesti 50 tahun gitu batas maksimalnya. Tapi kalau berdasarkan curhatan dari teman-teman di bawah ya, kemudian komentar-komentar yang masuk ya ke channel ini Bapak Ibu, memang mereka tidak setuju kalau dibatasi. Jangan salah ya,
orang-orang tua kita yang usianya 50 tahun ke atas itu, mereka punya komitmen, justru punya apa namanya ya, punya loyalitas yang tinggi ya terhadap pendidikan. Itu apalagi didukung dengan terus pelatihan-pelatihan. Nah, seperti misalnya karena tidak dibatasi sehingga mereka lolos untuk menjadi guru penggerak, kan itu bagus begitu. Jadi ini mungkin barangkali yang menjadi kendala. Kenapa yang daftar guru penggerak sedikit dan banyak yang tidak lulusnya juga? Itu karena salah satunya adalah dibatasi. Coba kalau di viewer, ya semua kepala sekolah bebas mengikuti. Tapi mungkin yang 4 tahun lagi pensiun jangan dong gitu. Misalnya ya, ini masih 10 tahun kan? Apa tidak begitu? Ini sekedar masukan saja. Nah ini Bapak Ibu. Jadi yang edaran ini mengingatkan kita bahwa syarat untuk menjadi kepala sekolah, salah satu persyaratan gitu ya, ini ada di pasal 2 ayat 1, kepala sekolah itu harus memiliki sertifikat guru penggerak. Di samping persyaratan-persyaratan yang lain tentunya. Nah, namun jika kita mempelajari lebih mendalam peraturan tersebut, guru tidak perlu galau karena semua sudah diatur betul. Jadi kesimpulan yang pertama begini. Pertama, berdasarkan edaran yang tadi ya, guru yang tidak memiliki sertifikat guru penggerak, tapi memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, diklat cakep lah, ya, memiliki sertifikat diklat cakep, tetapi tidak memiliki sertifikat guru penggerak, dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah setelah mendapat rekomendasi dari tim Baperjakat, ya, tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah. Pertama, yang kedua, kesimpulan yang kedua, guru yang tidak memiliki sertifikat guru penggerak, kesimpulan kedua nih ya, guru yang tidak memiliki sertifikat guru penggerak maupun sertifikat diklat cakep, dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah jika di daerah tempat tugasnya kekurangan guru yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud. Artinya di daerah itu tidak ada yang guru yang memiliki sertifikat guru penggerak, tidak ada pula guru yang memiliki sertifikat cakep calon kepala sekolah. Kedua-duanya tidak dimiliki. Maka pemerintah daerah boleh ya mengangkat kepala sekolah tersebut begitu ya, walaupun tidak memenuhi persyaratan itu, dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah dengan jangka waktu penugasan paling lama 4 tahun. Jadi terjawab ya, bagi kepala sekolah yang diangkat oleh pemerintah daerah ya dengan persyaratannya tadi cukup dengan pertimbangan mungkin umur, senioritas ya. Ini bukan berdasarkan sertifikat ya gitu. Jadi kepala sekolah yang sekarang ini kan diangkatnya berdasarkan sertifikat. Diangkat karena sertifikat gitu ya. Nah, si kepala sekolah ini dua-duanya tidak dimiliki. Ya, tidak memiliki sertifikat guru penggerak, tidak memiliki sertifikat diklat kepala sekolah. Apabila sekarang sedang diangkat kepala sekolah, maka diberi kesempatan hanya 1 periode yaitu 4 tahun. Kemudian kesimpulan yang ketiga, guru yang saat ini telah ditugaskan sebagai kepala sekolah berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 bla 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 ya, yang memiliki itu sertifikat diklat kepala sekolah atau penguatan kepala sekolah, kan belum ada guru penggerak. Yang nomor 3 ini Bapak Ibu, guru yang saat ini ditugaskan sebagai kepala sekolah berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 yang telah memiliki sertifikat diklat cakep atau sertifikat penguatan kepala sekolah, tapi tidak memiliki sertifikat guru penggerak, ya iyalah kan guru penggerak baru-baru ya ini, tetapi tidak memiliki sertifikat guru penggerak. Bagaimana yang begitu? Ini masih dapat melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah dengan masa jabatan paling lama 4 periode atau 16 tahun. Ya. Jadi
nggak usah khawatir. Jadi Bapak Ibu yang dari berangkat kepala sekolah yang jadi berangkat kepala sekolahnya lah melalui diklat calon kepala sekolah itu ya, atau melalui penguatan kepala sekolah 16 tahun jadi kepala sekolahnya, boleh 4 periode. Yang terakhir yang keempat, guru yang saat ini telah ditugaskan sebagai kepala sekolah berdasarkan Permen nomor 6 yang belum memiliki sertifikat pendidik, yang belum memiliki sertifikat diklat calon kepala sekolah atau sertifikat penguatan, ya, serta tidak memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, kalau yang ini adalah tiga-tiganya nih tidak dimiliki. Jadi tidak memiliki sertifikat guru penggerak, tidak memiliki sertifikat diklat calon kepala sekolah, tidak memiliki sertifikat penguatan, kemudian tidak termasuk tiga ya, tiga. Itu yang begitu bisa diangkat jadi kepala sekolah cuman hanya 4 tahun, ya. Jadi melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah dengan masa jabatan paling lama 4 tahun yang sedang dijalankan. Oke? Mudah-mudahan terjawab sudah. Jadi ada beberapa kriteria, ada beberapa kelompok memang. Jadi berdasarkan kepemilikan sertifikat ini pernah saya tayang Bapak Ibu sebenarnya. Judulnya kalau tidak salah ribuan kepala sekolah bakal diganti ya oleh Kemendikbudristek gitu ya. Tapi yang bagaimana dulu yang diganti begitu. Nah, ini lebih rincinya ini ya. Ada beberapa kelompok memang yang yang tidak perlu Bapak Ibu. Beberapa kelompok yang mungkin terus berlanjut menjadi kepala sekolah atau hanya 1 periode saja jadi kepala sekolahnya. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat. Sekali lagi, salam hangat dari Kang Endang Kedal, jaga kesehatan, semoga berumur panjang Bapak Ibu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.